Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu dan kebaikan-Mu yang selalu Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami sampai saat ini. Kami ada semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami, semuanya karena Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami dapat menikmati kebaikan-Mu, dan pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami, jamahlah kami Tuhan, supaya kami dapat mengerti dan meresponi kebenaran firman-Mu dengan hidup seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam kitab Mazmur pasal 49 ayat 8 dan 9. Tertulis demikian: Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya, karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya, supaya ia tetap hidup untuk seterusnya dan tidak melihat lubang kubur. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang mahasiswa sedang studi di luar negeri dan mengatakan bahwa selama di negaranya ia sudah banyak berbuat amal baik, rajin beribadah, bersedekah, dan melakukan hal-hal yang baik. Maka di luar negeri, ia bersikap sebaliknya, menjadi liar dan tidak mengendalikan dirinya, karena ia merasa bahwa dosa-dosanya akan ditebus oleh perbuatan dan amal baiknya selama ia berada di negaranya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kenyataannya tidaklah demikian. Dalam Mazmur 49 ayat 8 dan 9 dikatakan bahwa tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya, karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Jelas sekali di sini saudara, bahwa amal baik dan perbuatan apapun dari manusia yang dianggap sebagai tebusan atas dosa-dosanya tidak bisa menebusnya dari dosa sebagai ganti nyawanya, dan tidak bisa menyelamatkan dirinya dari maut dan kebinasaan. Kita tidak bisa memberikan tebusan apapun kepada Tuhan supaya kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara tidak dapat menebus dosa saudara dengan berbuat baik, beribadah, beramal, bersedekah, karena saudara dan kita semua manusia sudah berdosa dan sudah berada di bawah hukuman kebinasaan. Semua manusia yang berdosa adalah orang-orang yang terhukum. Maka korban dan kebaikan apapun yang kita buat tidak bisa menebus kita dari hukuman maut dan neraka. Satu-satunya jalan penebusan adalah yang disediakan oleh Allah sendiri. Ketika Allah yang suci itu datang sebagai manusia, lahir dari seorang perawan bernama Maria, hidup sebagai manusia tanpa dosa, dan kemudian ia menyerahkan nyawanya, mati disalibkan sebagai korban penebusan atas dosa-dosa kita manusia. Dalam Efesus 1 ayat 7 dikatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Dan dalam Kolose pasal 1 ayat 14 dikatakan, di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita memiliki penebusan dosa saudara, oleh darah-Nya yang kudus, yang telah tercurah untuk penghapusan dosa-dosa kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah
pencipta langit dan bumi ini. Tuhan melakukan penebusan itu karena Ia mengasihi kita. Ia mengasihi saudara dan saya. Oleh sebab kasih-Nya Ia tidak mau kita binasa. Dan karena tidak ada yang dapat menebus kesalahan manusia, Ia sendiri yang datang dan membayar harga tebusannya untuk kita. Karena hanya Dia satu-satunya yang memenuhi syarat sebagai tebusan yang suci dan tidak berdosa. Firman Tuhan berkata, setiap orang yang percaya kepadanya, yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus, tidak akan binasa, namun memiliki hidup yang kekal. Tuhan Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Dialah satu-satunya jalan ke sorga, karena Dia adalah pencipta dan pemilik sorga. Kalau ada di antara saudara yang mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini dan belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, percayalah dan terimalah Dia dalam hati dan hidup saudara, agar saudara diselamatkan. Ikuti doa saya bersama-sama. Tuhan Yesus, aku percaya kepadamu. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamatku. Ampunilah aku dari segala dosaku. Masuklah dalam hatiku dan pimpinlah hidupku mulai saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Bagi saudara yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, saudara sudah pindah dari maut kepada hidup. Saudara adalah ciptaan yang baru, karena Tuhan menjadikan saudara baru. Hiduplah dalam firman Tuhan, dan setialah senantiasa kepada Tuhan Yesus Kristus sampai akhir hidup saudara. Bagi saudara semua yang mendengarkan renungan hari ini, mari kita bersyukur oleh karena Tuhan telah mengasihi kita dan telah berkorban bagi kita untuk menebus segala dosa kita dan membebaskan kita dari hukuman kebinasaan, serta memberikan kepada kita kehidupan yang kekal. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur berterima kasih kepadamu. Oleh karena firman-Mu ya Tuhan, kembali menerangi hati kami, memberikan kami kekuatan dan iman percaya kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, oleh karena kasih-Mu, Engkau telah rela datang sebagai manusia dan mati bagi kami sebagai korban penebusan dosa. Sungguh ya Tuhan, kami tidak dapat membebaskan diri kami dengan kekuatan kami sendiri. Segala amal baik kami, perbuatan-perbuatan ibadah kami, sedekah dan segala yang baik yang kami lakukan adalah seperti kain kotor di hadapan-Mu. Karena kami semua orang-orang yang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan-Mu Tuhan. Tapi oleh kasih karunia-Mu, kami diselamatkan melalui iman kami kepada karya salib-Mu. Iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Pimpin kami Tuhan, supaya kami selalu hidup dalam kebenaran firman-Mu, tidak menyia-nyiakan karya salib-Mu, dan tidak mempermainkan kasih anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, pimpin kami di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas, tugas pekerjaan dan pelayanan kami. Berkatilah kami Tuhan, supaya apapun yang kami lakukan, senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.